Halo, jumpa lagi dengan channel Asbagus Art. Kali ini saya akan membuat sebuah karya drawing lagi. Kali ini saya akan membuat objeknya adalah pisang. Saya akan membuat objek pisang ini menggunakan teknik arsir Dussel. Oke, kita langsung saja ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama seperti biasa adalah sketsa. Sketsa ini sangat penting. Kenapa? Karena dari sketsa inilah kita akan menentukan seperti apa gambar kita, seberapa besar gambar kita, dan komposisinya seperti apa. Nah, itu kita garap pada saat sketsa, yaitu tahap pertama. Dalam tahap sketsa ini kita harus menggunakan pensil yang mudah dihapus. Salah satunya seperti pensil 2B, pensil HB, dan pensil lainnya yang gampang dihapus. Kebetulan saat ini saya menggunakan pensil 2B. Dalam mengarsirnya pun kalian jangan terlalu tekan, agar tidak membekas pada kertas dan juga agar lebih mudah juga untuk dihapus kalau misalkan ada kesalahan. Selain itu, apalagi yang perlu kita persiapkan dalam menggambar ini? Tentu saja ada penghapus. Karena ini teknik Dussel, saya juga menyiapkan katembat di sini. Sebenarnya katembat tidak wajib, kalian bisa menggantinya dengan mungkin jari kalian sendiri nanti menggosoknya saat arsir, atau menggunakan kuas, atau menggunakan apapun yang bisa kalian gunakan untuk menggosok arsiran kalian. Oke, sketsanya udah jadi. Selanjutnya arsir, saya menggunakan pensil 5B di sini. Dalam tahap mengarsir kita dituntut untuk benar-benar memperhatikan objek, di mana yang gelap, di mana yang terang, di mana yang perlu ditekan, di mana yang perlu ringan saja mengarsirnya. Nah, di sana kalian dituntut untuk memahami itu. Dalam menggambar objek seperti ini, menggambar model atau menggambar bentuk seperti ini, kita harus benar-benar atau sering-sering melihat objek yang kita contoh. Kenapa? Karena misalkan kita terlalu asik menggambar, mengoret, mengarsir tanpa memperhatikan contoh, nanti jatuhnya kita membuat gambar imajinasi, bukan membuat gambar model ataupun gambar bentuk. Jadi tipsnya atau triknya, sering-sering mencocokkan gambar yang kita buat, sketsa yang kita buat dengan contoh yang kita tiru. Nah, pada saat kita menggunakan katembat seperti ini, saat kita menggunakan teknik Dussel, menggosok-gosok seperti ini ya, kita juga harus tetap memperhatikan objek gambar kita. Di mana yang perlu penekanan yang baik, di mana yang perlu penekanan ringan dan kuat, kita juga bisa mengaturnya walaupun kita sedang menggunakan katembat. Nah, jadi ketika kita menggunakan teknik Dussel seperti ini, digosok, efeknya adalah arsiran kita akan terlihat lebih halus. Yang tadinya arsiran kita terlihat kasar, goresannya masih terlihat garis-garisnya, ketika di Dussel, ketika digosok, akan terlihat lebih lembut, soft, dan halus.
Hai, jumpa lagi dengan channel Asem Bagus Art. Kali ini saya akan membuat sebuah gambar model. Modelnya adalah cangkir kopi. Untuk sketsanya, saya menggunakan pensil 2B. Sesuai judul atau thumbnail yang sudah ada, karya ini adalah karya yang akan saya buat menggunakan teknik Dussel. Teknik Dussel itu sendiri adalah teknik dengan cara menggosok berulang-ulang sampai menciptakan bayangan atau gradasi yang sesuai yang kita inginkan. Teknik Dussel ini biasanya menggunakan katembat atau bisa juga menggunakan jari kita, tergantung selera kita masing-masing. Oke, yang pertama langsung ke proses sketsanya. Dalam proses sketsa ini saya menggunakan pensil 2B. Pensil ini sangat enak digunakan dalam membuat sketsa awal. Kenapa? Karena pensil ini tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, tidak terlalu pekat warnanya, sehingga kalau misalkan ada kesalahan kita mau menghapusnya itu sangat bisa. Dalam membuat sketsa itu ada beberapa tahap. Layer pertama atau tahap pertama itu biasanya menggunakan goresan yang sangat ringan hingga hampir transparan. Ketika selesai, goresan yang transparan tadi itu kita tebelin dengan cara lebih atau menambah tekanan pada pensil kita, sehingga goresan yang dihasilkan akan lebih hitam dan jelas. Setelah sketsa jadi seperti ini, selanjutnya adalah tahap mengarsir. Saya menggunakan pensil EE di sini. Saya mengarsirnya agak sedikit memiringkan pensil, bahkan nyaris rebah seperti ini. Ini berfungsi untuk lebih mantap dalam memegang pensil, dan juga garis yang dihasilkan biasanya dominan lebih rata. Dan jangan lupa dalam menggambar model seperti ini kita harus sering-sering melihat contoh yang kita tiru. Di mana yang gelap, di mana yang terang, kita harus berusaha untuk sama persiskan dengan apa yang kita contoh. Seperti gambar yang ada di samping, saya berusaha mencontoh dan meniru gelap terang yang ada pada benda tersebut. Setelah cukup rata arsiran di bidang gambar kita, selanjutnya kita sudah bisa menggunakan teknik Dussel. Saya menggunakan katembat di sini untuk menggosoknya. Teknik Dussel itu sendiri memiliki ciri khas arsiran yang sangat lembut, sangat soft. Ini karena arsiran yang sudah kita buat ini digosok lagi menggunakan sesuatu. Kalian bisa menggunakan katembat seperti saya ini, atau juga bisa menggunakan benda lain. Banyak juga orang yang menggunakan jarinya sendiri untuk menggosok arsiran yang sudah kita buat. Selanjutnya, untuk menambah kontras saya menggunakan pensil 5B di sini. Penggunaan pensil 5B ini bertujuan untuk menambah kepekatan dalam bidang gambar kita. Mempertegas garis kalau misalkan itu butuh kesan garis. Tahap ini juga bisa dinamakan tahap detail. Jadi saya sarankan pensil yang kita gunakan pensil yang cukup runcing agar bisa menjangkau bagian-bagian yang kecil, bagian-bagian yang tipis. Dan lakukan tahap ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Ya, itu tadi adalah cara saya membuat karya dengan teknik Dussel. Selanjutnya kita hanya perlu sering-sering memperhatikan objek contoh gambar kita. Kita harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya gambar yang kita buat benar-benar menyerupai objek yang kita contoh. Dan hal itu bisa kita lakukan dengan kita sering-sering melihat objeknya dan menyamakan di mana yang gelap, di mana yang terang, sama persis dengan objek yang kita contoh.
Pembuatan bayangan seperti ini sangat penting. Dengan bayangan ini, gambar kita akan terkesan lebih nyata, lebih 3D, teman-teman. Jadi gunakan pensil yang benar-benar pekat atau gunakan tekanan yang benar-benar kuat agar menghasilkan garis hitam yang sangat kuat. Saya di sini menggunakan pensil EE untuk bayangannya. Dan untuk di sekitarnya ini saya menggunakan pensil 5B. Ya, itu tadi cara saya membuat gambar model cangkir kopi. Komen yang positif, share, dan jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.